Tadi saya dari tim edisi satu ya. Jadi sebenarnya saya ini bukan latar belakangnya bukan fotografer ya, tapi emang saya punya hobi tentang fotografi. Jadi saya sharing mengenai fotografi ini supaya teman-teman sekalian yang kadang sering kira sama sama orang-orang itu kalau orang itu bisa ngapain aja, terutama sebagai fotografer ya. Nah, eh, pada kali ini nanti saya akan membawakan materi ini. Saya akan bagi menjadi 8 poin ya. Yang pertama adalah penjelasan mengenai kamera dan lensanya. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita harus melakukan adjustment kamera. Karena untuk mendapatkan hasil fotografi yang baik, kita perlu lakukan adjustment pada kamera itu sendiri. Kemudian eh, saya berbuka tentang sedikit minimal setting agar gambar yang kita dapatnya itu menjadi lebih baik lah. Kemudian dari setting kamera tadi ada sebuah rumus yang sering dikatakan exposure triangle atau segitiga triangle, segitiga exposure ya. Apa? Nah, kemudian selanjutnya adalah white balance. Ini tentang bagaimana kamera akan mengatur warna pada gambar kita. Kemudian ada beberapa fitur yang mungkin perlu kita aktifkan agar membantu kita dalam mengambil gambar. Kemudian ada juga sedikit tips fotografi dari saya pribadi yang mungkin nanti cukup membantu teman-teman sekalian yang nanti ada pertanyaan nanti ya, kalau ada teman-teman yang ingin menyanggah atau berkomentar atau mungkin punya insight yang lebih baik dari saya mungkin nanti bisa berkomentar di akhir sesi. Yang pertama tentang kamera dan lensa ya. Eh, untuk kamera dan lensa ini yang paling lazim digunakan ada beberapa jenis kamera. Yang pertama DSLR. DSLR ini dia masih menggunakan cermin ya di dalam mekanisme pengambilan gambarnya. Jadi dari lensa di depan ini dia akan masuk ke bagian dalam nanti dengan cermin kemudian dipantulkan ke viewfinder yang ada di bagian atas atau yang biasa buat kita melihat layar kecil di atas itu ya, nanti itu gambar yang live langsung dari yang gambar ditangkap oleh lensa kemudian baru diproses oleh image sensor. Biasanya yang pakai ini tuh profesional atau hobi ya, tapi kalau DSLR ini jarang digunakan untuk orang traveling karena ukurannya yang cukup besar dan juga untuk transfer data ke smartphone itu agak susah karena dia beberapa device belum support untuk wireless connectivity. Kemudian yang kedua ada mirrorless. Dia biasanya bentuknya lebih compact, lebih kecil karena dia namanya mirrorless. Dia nggak ada kaca di dalamnya. Jadi dia hanya lensa langsung ditangkap ke image sensor. Dan untuk layar kecil di atasnya itu sebenarnya itu langsung menangkap dari tampilan yang ditangkap oleh image sensor. Ya. Jadi dia itu kayak digital elektronik layar lah gitu loh. Kemudian yang ketiga ada smartphone. Ini salah satu contoh smartphone yang paling sering digunakan oleh konten kreator di sosmed itu ya pakai kamera merek ini ya, nggak usah disebutin. Kemudian ada juga jenis kamera action cam atau 360. Ini juga banyak orang gunakan lah, kayak orang-orang yang baru melakukan kegiatan outdoor kemudian kayak touring pakai motor vlogger itu biasanya pakai action cam karena dia bentuknya kecil, terus dia juga punya OS yang cukup mudah lah untuk melakukan recording di dalam kameranya sendiri dan dia sudah include memory card yang kecil dan konektivitas ke-nya juga mudah lah. Dan untuk 360 ini kayak model baru ya, jadi kita nggak perlu muter-muter kamera untuk mendapatkan banyak angle, jadi dia sudah mendukung 360 angle karena dia lensanya khusus 360. Jadi nanti kita tinggal edit di aplikasi bawaannya untuk kita memilih angle mana yang akan kita gunakan. Kemudian ada drone ya, ini untuk fotografi sepertinya jarang kecuali kayak survei pemetaan itu biasanya pakai drone karena untuk menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh orang lah karena dia punya angle bird eye atau mata burung yang cukup tinggi lah, itu susah dijangkau oleh kamera biasa. Untuk jenis kamera itu yang paling lazim digunakan oleh teman-teman fotografer. Nah ini tadi bedanya DSLR sama mirrorless ya. Untuk DSLR masih ada mirror di dalamnya, kemudian nanti akan dipantulkan ke pentamirror yang akan kita lihat di optical viewfinder. Jadi apa yang kita lihat di optical viewfinder itu benar-benar real langsung dari lensa yang ditangkap. Jadi anggapannya itu kayak yang dilihat mata kita lah, bukan yang dilihat oleh si sensor kamera. Sedangkan kalau mirrorless itu dia
langsung masuk ke image sensor, kemudian dari image sensor dia akan tampilin ke electronic viewfinder. Jadi yang dilihat di viewfinder itu adalah hasil gambar yang diproses oleh image sensor. Itu perbedaan mendasar dari DSLR dan mirrorless. Karena sering terjadi perdebatan bagus mana sih DSLR dan mirrorless. Ya itu sebenarnya 50-50 lah, tergantung fungsi apa yang akan kita pentingkan dari kedua alat ini. Nah, untuk lensa, kalau saya pribadi saya bagi menjadi 3 ya. Ada lensa yang wide lens atau lebar, kemudian normal, dan juga telefoto. Untuk membedakan 3 lensa ini sebenarnya bisa lihat kita dari ukuran focal length atau inilah 10 mili, 24 mili itu biasanya tertera di bagian luar lensanya. Nah, untuk yang pertama wide lens ini ya, biasanya dia punya focal length itu sekitar 10 sampai 24 ya, walaupun yang digambar ini 22 ya. Keunggulan dari lensa dia bisa mencakup foto yang sudut foto yang luas, kayak misal kita mau foto pemandangan itu kita akan lebih cocok untuk menggunakan wide lens ini. Nah, tapi jika yang kita tangkap itu terlalu dekat, itu akan terdapat distorsi di kanan kiri atau kayak efek cekungan di bagian kanan kiri gambar. Jadi itu bagi sebagian orang, kalau misal moto orang yang grup itu agak terganggu lah dengan hasil distorsi pada bagian kanan kiri ini, atau bisa disebut juga fish eye lah, jadi kayak cembung gitu efek fotonya. Kemudian yang untuk normal lens ini biasanya itu kalau kita beli kamera itu akan diberi bundling kamera yang diberi bundling lensa yang ukurannya nanggung ya. Jadi untuk zoom juga terlalu oke, untuk wide juga nggak terlalu wide banget. Jadi ini kalau untuk permulaan masih bisa lah untuk sekedar foto-foto pemandangan atau orang itu. Cuma biasanya karena aperturnya kecil itu biasanya dia nggak bisa bokeh lah atau blur bagian backgroundnya itu. Seperti itu. Selanjutnya ada telephoto lens. Nah, telephoto ini biasanya mungkin teman-teman sering lihat kayak di pertandingan bola atau apa itu sering pakai lensa yang gede-gede. Nah, itu mereka pakai itu karena dia membutuhkan jarak yang sangat jauh untuk mengambil gambar di dalam lapangan lah. Tapi kalau pakai ini perlu pakai tripod atau monopod ya, karena semakin besar focal length ini nanti akan goyangannya semakin kerasa. Jadi sedikit goyang aja akan mengakibatkan fotonya. Kemudian yang kedua adalah alasan kenapa kita harus melakukan adjustment terhadap kamera kita ya, karena ini kenapa harus adjust kamera, karena memang di setiap sudut, setiap ruangan, setiap tempat itu akan punya efek cahaya yang berbeda-beda ya, karena memang lensa itu akan menangkap apapun cahaya yang ada di depannya. Jadi agar mendapatkan gambar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tidak terdapat minus-minus atau mengakibatkan kita susah untuk melakukan editing, sehingga kita harus melakukan adjustment kamera. Adjustment apa aja yang kita lakukan dan nanti akan saya bahas di bab selanjutnya. Nah, ini tadi kan adjustment kamera ya. Jadi kalau mau adjustment kamera itu kita harus melakukan mode manual. Nah, ini salah satu bukti bahwa manual versus auto itu sangat menghasilkan foto yang berbeda ya. Yang sebelah kiri adalah mode auto, menangkap sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh kamera itu bagus ya, itu gambarnya terang. Sedangkan yang manual itu yang sebelah kanan kita bisa mengaturnya apakah exposure-nya itu pas atau over kayak yang sebelah kiri. Nah, itu kalau kita mode manual kita bisa mengaturnya baik mulai dari aperturnya ataupun ISO-nya. Kemudian dari kesimpulan yang tadi bahwa bukan alat apa yang kita gunakan, bukan seberapa mahal alat kita gunakan, tapi bagaimana kita menggunakan alatnya tersebut supaya menghasilkan gambar yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah basic camera setting ya. Nah, ini beberapa poin yang minimal harus kita lakukan untuk mode manual ini. Yang pertama adalah aperture atau F ya. Ini bukan focal length, ini aperture. Ini kayak seberapa blur sih background kita, gambarnya kayak gitu. Kemudian shutter speed ini kecepatan si kamera akan mengambilnya. Semakin cepat maka nantinya cahaya yang masuk akan semakin sedikit sehingga mengakibatkan gambarnya gelap. Kemudian ISO ini orang yang tahu ya, jadi ISO ini kayak cahaya buatan lah. Kita bisa menambahkan ISO sesuka kita agar
gambar yang kita ambil itu terang seperti itu. Kemudian ada picture profile atau creative style, ini kayak filter, ini nggak terlalu penting lah untuk dikonfigurasi, tapi kalau bisa ya dikonfig agar warna yang kita hasilkan dari gambar itu cukup baik dan mudah untuk melakukan editing. Kemudian ada white balance, ini untuk membawa mood ke gambar kita ini, apakah dia akan sedikit kebiruan atau sedikit ke kuning-kuningan. Kemudian fokus mode, kalau fokus mode ini bisa menggunakan auto, bisa menggunakan manual ya, karena itu tergantung kondisional. Kalau misalnya objek yang kita foto itu slow moving, kita bisa melakukan auto, karena untuk mode auto butuh beberapa sekian detik untuk melakukan fokusnya. Tapi kalau memang dia movementnya cepat, kita bisa pakai manual. Nah itu tapi perlu kalian khusus lah untuk mempercepat fokus manual itulah, dan butuh jam terbang. Nah dari tadi yang kamera setting ini ada sebuah kamus namanya exposure triangle tadi ya. Jadi di sini ada 3 poin, yaitu ISO, aperture, dan juga shutter speed. Dari ISO ini dilihat bahwa semakin tinggi angka ISO maka akan semakin noise. Jadi kayak ada bidik-bidik di gambar kita itulah. Kayak misalnya kalau kita pakai kamera handphone kemudian pakai mode malam, itu biasanya gambarnya akan sedikit noise, karena itu memang dia menaikkan ISO-nya. Jadi bisa aja lagi kita menggunakan ISO untuk menggunakan gambar, tapi ada batas maksimumnya. Kalau menurut saya biasanya maksimal di 800 atau 1000 lah. Kalau di atasnya itu udah noise-nya udah nggak bisa tertolong lagi. Kemudian di shutter speed ini, semakin cepat shutter speed semakin gelap, tapi dia semakin cepat menangkap gambar, dan juga tidak terdapat motion blur. Motion blur itu kayak misalnya orangnya gerak itu nggak ngeblur lah, jadi tetap kayak diem. Misalnya kalau kita moto ini roda ya, kalau roda itu kan ada RPM-nya. Kalau RPM itu bisa, kalau shutter speed kita bisa menyamakan dengan kecepatan RPM gitu, bisa aja gambar yang diambil itu terlihat anteng atau tenang lah, nggak kayak bergerak gitu. Tapi kalau dia makin rendah, dia akan lambat, tapi dia mudah ngeblur lah. Ini biasanya buat moto bintang itu pakai shutter speed buat biar kelihatan start track-nya lah. Kemudian ada ini aperture. Aperture ini semakin kecil angka semakin besar aperture. Jadi bisa dilihat ada f1,4 sampai f11. Nah untuk f1,4 ini dia akan membuat background kita sangat ngeblur ya, atau bokeh lah, atau bahasa fotografernya deep on field. Tapi kalau dia semakin besar aperture ya, dia semakin kecil bukaannya, tapi dia area fokusnya lebih luas lagi. Ini cocok untuk, kalau yang f besar ini cocok untuk landscape fotografi lah. Kalau yang kecil, yang aperture besar, yang angkanya kecil, itu cocok untuk foto objek-objek detail. Seperti itu untuk triangle exposure. Nah ini mungkin harus diingat ya, bahwa kalau nyeting itu diusahakan ada seimbang, jadi nggak terlalu besar shutter speednya terus ISO-nya besar itulah. Jadi harus kalau bisa di tengah-tengahnya, sehingga tidak menimbulkan noise ataupun motion blur atau fokus yang terlalu kecil lah. Nah kemudian yang selanjutnya ada white balance ini. White balance white balance ini fungsinya adalah untuk mengatur nih mood ke gambar kita, apakah kita akan membawa mood ke biru atau ke kuning. Karena biasanya kalau dia pakai auto white balance, sebenarnya bisa pakai auto, cuma kadang itu nggak akurat ya. Kadang hasil foto kita itu terlalu biru atau terlalu kuning, itu nggak sesuai lah sama apa yang kita lihat di mata kita asli. Jadi perlu mengaturnya. Jadi mungkin teman-teman sering lihat ya, hasil fotonya kok biru atau kok terlalu merah, itu biasanya white balance-nya tidak diatur, atau dia cuma pakai konfigurasi sebelumnya. Jadi dia pakai konfigurasi untuk indoor terus kemudian dipakai di outdoor, itu akan beda lagi, karena Kelvin dari cahaya yang di luar itu juga beda sama yang di dalam ruangan. Nah ini untuk angkanya ya, jadi semakin tinggi Kelvin maka semakin biru untuk hasil gambarnya. Jadi kulitnya biru lah gitulah. Terus yang untuk yang semakin rendah tahu semakin kuning, jadi kayak fotonya itu kelihatan kuning, kayak vintage gitulah, kuning. Nah itu biasanya menciptakan suasana warm gitulah. Kemudian ada beberapa fitur untuk
kamera ini yang perlu kita aktifkan agar memudahkan kita untuk melakukan pengambilan gambar. Ada frame grid, focus marker, kemudian water pass ini hanya tersedia di kamera, kemudian ada histogram. Nah, untuk frame grid ini ada 3 jenis ya. Ada square grid diagonal, dan juga rule of third. Nah, paling mudah untuk digunakan itu adalah rule of third, karena kita bisa memposisikan objek itu di tengah atau di samping. Nah, kalau di samping juga harus mengikuti rule of third itu sendiri, yaitu ada di bagian yang vertikal. Nah, fungsi dari ketiga frame grid ini yang pertama adalah untuk membantu kita dalam life skill fotografi. Jadi kita bisa memposisikan nih objek mana yang akan kita menjadikan point of view, kemudian kita bisa mengatur juga horizonnya gitu ada di sebelah mana, dan juga memberikan keseimbangan lah agar kanan kiri dari komposisi gambar itu tidak terlalu timpang lah, jadi seimbang lah, ini jadi kanan kiri seimbang. Jadi di foto sebelah kiri ini ya, ini dia pakai rule of third juga. Jadi di bagian pertemuan garis yang pojok kanan atas itu dia menempatkan di bagian gunung, sedangkan yang di pojok kiri bawah dia menempatkan di air terjun. Jadi di sini ada 2 point view, yaitu air terjun sama gunung. Dan juga garisnya itu dia lurus ya, nggak miring atau apalah. Kemudian adalah tegak lurus. Jadi fungsi frame grid ini selain untuk mengatur komposisi, itu mengatur kelurusan dari gambar itu. Karena kalau misal kita ambil gambarnya itu miring, itu akan sedikit membuat gambar kita itu agak cacat dan sulit sekali untuk kita perbaiki di editing. Jadi kalau bisa tegak lurus ini kita sebagai panduan kita untuk mengambil gambar yang lurus. Jadi kita menempatkan garisnya itu agar lurus. Kita cari objek yang lurus, misalnya ada tiang. Nah, kita bisa menggunakan tiang itu sebagai bantuan kita untuk mengatur agar gambar yang kita ambil itu lurus. Nah, kemudian adalah komposisi ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, frame grid ini membantu kita untuk mengatur komposisi. Misal kita mengambil gambar seseorang ya, kita bisa menaruh objeknya itu di bagian tengah atau di bagian kanan kiri. Jadi nggak ngasal, nggak nanggung untuk kiri. Jadi ada panduannya untuk menaruh objek tersebut akan di sebelah kanan atau sebelah kiri, atau mau mepet di bagian bawah. Itu di frame grid berfungsi beberapa itu. Kemudian ada juga focus mark. Nah, ini untuk kamera mirrorless atau dia sudah mendukung ya untuk focus mark. Jadi dia akan mendeteksi kemudian memberikan tanda pada bagian yang sudah fokus. Jadi kita nggak perlu mengira-ngira nih ini udah fokus apa belum. Jadi ini cukup membantu untuk fotografer mengambil gambar biar tidak misfokus, karena kalau udah misfokus itu sangat susah ya untuk dikembalikan, atau karena kalau udah blur itu udah nggak bisa diperbaiki. Kemudian kalau di handphone juga sebenarnya bisa, cuman nggak semua merek handphone bisa untuk melakukan working ya, tapi ada software yang kita bisa melakukan mode pro lah. Jadi kita bisa mengatur manual semua kayak fokus, kemudian exposure dan lain-lain itu bisa turun, tapi kita perlu tambahan aplikasi. Kemudian ada histogram. Histogram ini kayak graf ini. Jadi gambar itu kan disusun oleh banyak pixel, tergantung si kamera itu punya kapasitas berapa pixel. Kalau misalnya dia memiliki kamera 12 megapiksel, jadi nanti akan ada 12 megapiksel terdeteksi oleh kamera, dan oleh histogram ini dia akan mendeteksi nih banyak piksel yang pakai yang cahayanya itu akan atau berlebihan. Nah, ini untuk membacanya misalnya setelah yang ini. Kalau misalnya dia under exposure, dia akan semua histogram ke kiri, karena dari histogram ini semua pixelnya dia masuk ke dalam kolomnya blacks dan shadow. Jadi bisa dilihat di gambar yang atas ini, dia semuanya hampir mayoritas warna hitam sama warna shadownya itu terlalu banyak. Kemudian ini agak misalnya yang kedua ini expose the left, ini agak underexpose tapi dia masih bisa ditoleransi lah. Nah, ini biasanya grab dari pixelnya itu dia akan agak ke kanan sedikit, jadi dia nggak terlalu gelap tapi masih cukup gelap lah. Kemudian ada juga yang ini natural exposure. Nah, ini seperti yang biasanya ini akan real seperti yang kita lihat dengan mata. Dia histogramnya itu ada di tengah. Kita bisa lihat di tengah itu adalah dia ada di midtones. Jadi midtones itu kayak warna aslinya lah. Di itu sudah masuk ke grafnya, sudah masuk ke pixel yang di midtone, itu udah cukup
cahayanya. Kemudian ada juga yang over. Nah ini yang pokoknya kalau ke kolom ke kanan itu dia akan pasti cahayanya akan terlalu over, jadi nggak terlihat lah untuk detailingnya. Dan ini kalau udah over exposure itu udah nggak bisa diediting karena hal yang ada itu udah termakan oleh cahaya putih, jadi detailnya nggak kelihatan. Ini sudah nggak bisa ketolong juga kayak blur tadi. Beda sama kayak yang expose live ini, dia gelap tapi dia bisa kita terangkan secara editing, itu karena detailnya masih kelihatan, nggak hilang kayak yang di overexposure. Nah ini untuk histogram seperti ini. Yang selanjutnya ini ada untuk fokus di kamera handphone ya. Ini ada autofocus lock sama exposure. Nah ini untuk gambar yang icon matahari ini ya, yang di kotak itu, ini sebenarnya cukup membantu kita untuk mengatur kecerahan gambar kita. Apakah kalau kita tahan terus kita geser ke atas dia semakin terang, kalau kita geser ke bawah dia semakin gelap. Dan kalau kita tahan lama dia akan mengunci fokusnya biar tetap di situ terus. Nah ini kayaknya di semua smartphone sudah mendukung fitur inilah. Karena smartphone saya belum mendukung profesional fotografi, jadi masih pakai ini. Tapi untuk yang smartphone yang baru, yang teknologi terbaru itu biasanya ada satu mode, yaitu mode Pro, di mana di situ kita bisa mengatur shutter speed, kemudian ISO dan juga aperturnya. Nah, itu mungkin bisa membantu teman-teman sekalian. Nah, yang ketujuh yaitu fotografi tips. Ini dari saya pribadi ya tipsnya ya. Nanti teman-teman bisa menyanggah kalau misal itu kurang pas. Nah yang pertama itu gunakan yang sesuai. Kalau kita mau foto objeknya yang jauh, kemudian objeknya yang jauh dan juga perlu detailing, kita perlu lensa yang juga panjang lah focal length-nya ini. Tapi kalau misal kita mau foto orang yang group, itu kita perlu lensa yang wide lah. Mungkin satu device-nya itu kalau mirrorless atau DSLR itu bisa opsional ya, tergantung apa yang kita punya, tapi yang terpenting ada di lensanya. Karena kalau kita mau foto grup tapi pakai lensa dengan sudut yang kecil gitu, kita harus mundur jauh biar untuk mencakup semua orang yang ada di grup tersebut. Tapi kalau cuma untuk perorangan kayak foto di bola biasanya perorangan itu pakai lensa telefoto udah cukup. Kemudian settingnya harus balance ya, ini seperti yang ada di histogram tadi. Usahakan untuk mengatur gambar ini kita mengatur dengan seimbang ya, jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, juga motion blur-nya juga masih bisa memperlihatkan detailnya. Karena kalau motion blur-nya itu terlalu tinggi, nanti detail gambar akan hilang juga dan susah untuk diperbaiki di gambar. Kemudian untuk warna juga perlu seimbang, jangan terlalu kuning, jangan terlalu biru. Ini nanti untuk konfigurasi bisa kita cari di internet konfigurasi yang cocok untuk tipe kamera tersebut. Untuk kamera ini di event tertentu itu nanti banyak yang membagikan pengaturannya di YouTube lah. Ini untuk balance setting. Kemudian ada komposisi dan angle. Nah, walau mau sepahal apapun kameranya, kalau kita menata komposisi dan angle-nya itu ngasal, itu juga kan mengontrolkan kualitas di gambarnya. Nah, kita bisa lihat kanan dan kiri ya. Bagian kiri itu dia kiri dan kanan itu mereka fotonya pakai kamera dan lensnya sama dengan waktu yang sama, preset warna yang sama, tapi untuk komposisi dan angle-nya itu beda. Yang sebelah kiri itu dia terlihat ngasal karena bisa dilihat di bagian pohonnya itu dia digaris, yaitu itu nabrak ke objeknya, jadi akan mengganggu fokus point of view kita itu kemana, apakah mau ke background atau ke objek manusianya. Sedangkan yang kanan ini dia menempatkan modelnya itu di tengah sebuah jalan kecil ini, jadi ada leading lights-nya di kanan kiri itu ya garis lurus yang mengerucut ke objek kita. Jadi point of view dari foto yang kanan ini adalah ke orangnya. Nah ini bagi sebagian orang ini fotonya nggak terlalu bermasalah ya, tapi kalau udah ngomongin komposisi dan angle ini cukup bermasalah, karena bisa dilihat lah ini dari garis-garis merah ini untuk poin-poin yang dimaksud tidak pas lah. Nah ini dari komposisi dan angle tadi ya, bisa kita lihat angle yang kiri itu dia malas-malasan buat merunduk atau turun ke bawah, jadi dia cuma ngambil gambar dari atas. Kemudian yang kanan dia turun ke angle dimana view-nya view level di anjing ini pas oleh matanya, jadi kelihatan gambarnya itu hidup lah.
Ini perbedaannya yang kanan yang dia niat dia turun mengambil gambar anjing, kemudian yang kiri itu dia cuma berdiri asal jepret aja, dan dia juga nggak menggunakan device yang cukup baik juga. Kemudian setelah itu cahaya. Nah, fotografi itu sebenarnya adalah seni untuk mengatur cahaya. Jadi bukan mengatur ya, seni yang dihasilkan oleh cahaya. Jadi semakin bagus cahaya yang kita dapatkan, maka semakin bagus juga yang akan kita ambil. Nah, biasanya itu kalau orang-orang fotografer dia akan mengambil golden hour ya. Jadi golden hour itu bisa disebut kayak jam 7 pagi atau jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi itu cahaya nggak terlalu hard, nggak terlalu keras, dan tapi dia sudah soft dan masuk ke kamera yang lebih halus lah. Bisa dilihat di bagian yang kanan itu dia foto di sore hari nampaknya ini. Dan itu dia juga mengambil 3 hal, yaitu highlight, midtone, dan shadow. Dan highlight ini kita bisa lihat di bagian matahari itu dia memancarkan highlight yang membuat nuansa kayaknya dramatis gitulah. Kemudian midtone-nya itu di bagian muka orangnya, bagian badan orangnya itu dan kelihatan midtone-nya itu sangat jelas dan juga tidak terlalu under. Kemudian ada shadow-nya di bagian bawah di tumbuhan-tumbuhan itu ada shadow yang terlihat. Jadi ini untuk komposisi cahayanya udah cukup lah. Salah satu contoh yang untuk cahaya yang bagus. Nah, kalau untuk cahaya yang indoor biasanya kayak yang teman-teman pernah foto di ruangan podcast ini buat foto profile di website PSI itu, saya menggunakan cahaya bantuan dari lampu lighting ya. Jadi saya taruh 3 lampu supaya dia memenuhi syarat untuk highlight, midtone, dan shadow. Jadi ada highlight di bagian atas sama belakang tubuh supaya terlihat ada dimensi oleh orang itu, supaya dimensi di bagian belakang. Kemudian ada juga shadow di bagian muka supaya mukanya itu tidak flat, jadi ada kayak konturnya. Dan midtone-nya itu di bagian mukanya itu jelas lah untuk warna yang aslinya. Nah, kemudian ada di editing ya. Editing yang paling sering paling nyaman menurut saya itu ada di Lightroom, karena kita bisa melakukan adjustment sesuai apa yang kita butuhkan. Sebenarnya ada juga di VSCO atau Snap itu, tapi di sana biasanya lebih diunggulkan untuk filter yang sudah disimpan atau presetnya. Nah, kalau ada Lightroom ini yang udah nge-share presetnya, jadi kita tinggal searching aja di internet untuk foto apa yang akan kita inginkan, nanti kita cari preset yang akan kita kelas, misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya, cukup dari saya. Mungkin teman-teman yang punya komentar atau mau bertanya atau menyanggah, saya persilahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rosan. Silakan Mas Rosan.